adalah orang-orang sempurna atau insan kamil yang citra kehidupan lahiriahnya ditandai keanehan, kehinaan diri, dan kemisteriusan. Mereka dianggap aneh oleh manusia awam karena sering melakukan hal-hal yang tidak lazim. Mereka bagaikan manusia asing yang hidup di bawah bimbingan nilai-nilai, pandangan-pandangan, paham-paham, dan gagasan-gagasan yang berbeda dengan yang seumumnya yang dianut oleh masyarakat. Sehingga apa yang nampak pada sisi lahiriahnya para malamit bukanlah ungkapan hakiki sisi batiniah yang sebenarnya. Mereka misalnya mengenal Allah dengan sangat sempurna, namun mereka seringkali tidak menampakkan jejak manifestasi ketuhanan. Salah seorang di antara Al-Malamatiyah di negeri Gujarat adalah Syekh Abdul Ghafur Al-Gujarati. Laki-laki yang tinggal sendirian di masjid itu dikatakan sebagai orang aneh dan misterius. Dia yang lahir dari kalangan darah biru itu sejak kecil dikenal sebagai orang cerdik dan memiliki sifat-sifat terpuji. Oleh Sultan Mahmud Bigaroh, Raja Gujarat yang tidak lain adalah saudara sepupunya, dia ditawari untuk memilih jabatan tinggi sesuai dengan kemampuannya. Namun seluruh tawaran itu ditolaknya. Syekh Abdul Ghafur memiliki hidup bebas, meninggalkan atribut-atribut kebangsawanannya. Dia tinggalkan istana dan hidup membujang tanpa anak, istri, harta, dan kemuliaan duniawi. Kehidupannya sehari-hari diisi dengan tugas mengumandangkan azan, mengisi kolam untuk wudhu, dan membersihkan masjid. Pilihan hidup dan sikap teguh Syekh Abdul Ghafur tentu saja aneh menurut ukuran wajar manusia. Pada saat semua orang berlomba-lomba meraih jabatan tinggi, kehidupan mulia di istana, dan berbagai atribut kebangsawanan, dia yang berasal dari lingkungan bangsawan dan diberi kesempatan menduduki jabatan tinggi justru menolak dan memilih hidup di masjid. Kemisteriusan Syekh Abdul Ghafur terlihat dari pandainya dia menyembunyikan identitas diri sehingga nyaris tidak ada yang tahu siapa dia sesungguhnya. Orang-orang yang selama ini mengenalnya sebagai orang sebatang kara yang tinggal di masjid memanggilnya dengan sebutan bernada sangat menghina, Hadrat Asyekh, Tuan Guru, padahal mereka tahu dia tidak mengajar siapapun. Kepandaian Syekh Abdul Ghafur menyembunyikan identitas diri baik sebagai keluarga raja maupun kekasihnya benar-benar luar biasa. Sampai-sampai imam masjid yang bernama Muhammad Asad Khan menganggap dia tidak memiliki kemungkinan hidup lain kecuali mengabdi untuk kepentingan masjid. Hanya orang-orang tertentu seperti Adam J. Muhammad yang mengetahui bahwa sesungguhnya Syekh Abdul Ghafur merupakan syekh dan pir. Keinginan menyembunyikan diri dari pengetahuan banyak manusia pada dasarnya berpangkal pada kehendaknya juga menempatkan kekasihnya itu sebagai manusia sebatang kara yang hidup mengabdi di masjid. Hampir tidak ada yang tahu bahwa Iman Shah Pitana, wali keramat yang dijadikan panutan umat muslim Pirana, adalah murid terkasihnya. Betapa Iman Shah Pirana yang dianggap dapat mendatangkan hujan pada musim kemarau dan berbagai perbuatan keramat lain, jika bertemu Syekh Abdul Ghafur selalu mencium tangan dan kemudian melakukan arghya, penghormatan dengan membasuh kaki. Syekh Siti Jenar sendiri sebagai anggota jamaah Karomah Al-Aulia tentu memahami keanehan dan kemisteriusan Syekh Abdul Ghafur. Karena itu, ia tidak terkejut dengan sikap dan pandangan-pandangannya
yang tidak lazim. Kemafhumannya itu terbukti ketika beberapa saat setelah akad nikah, Syekh Abdul Ghafur langsung mengajaknya berziarah ke makam anggota jamaah terdahulu. Syekh Siti Jenar tidak menolak sama sekali, walaupun ia merasa iba hati kepada Adamji Muhammad. Syekh Siti Jenar paham bahwa di balik maksud Syekh Abdul Ghafur mengajaknya berziarah tersembunyi proses pengujian sekaligus penyucian jiwanya dalam memaknai hakikat perkawinan. Bahkan lebih dari itu, sebenarnya ziarah mendadak itu adalah proses pembelajaran khas Al-Malamatiyah, sebagaimana dicontohkan oleh Jibril saat mengajak Sang Malamit Agung Muhammad Al-Mustafa mengunjungi nabi-nabi dan rasul-rasul dalam perjalanan Mi'raj. Mula-mula, Syekh Siti Jenar diajak berziarah ke makam Syekh Said Abdul Malik Al-Ghazam yang terletak di pinggiran kota Ahmadabad. Anehnya, walaupun Syekh Siti Jenar tidak menjelaskan siapa sebenarnya dirinya, Syekh Abdul Ghafur mengetahui bahwa ia adalah keturunan Syekh Said Abdul Malik Al-Ghazam. Makam Syekh Abdul Malik ternyata sangat sederhana dan tidak berbeda dengan makam yang lain. Hal itu sangat jauh dari bayangan Syekh Siti Jenar selama ini. Berdasarkan cerita uwa dan saudara sepupunya, Syekh Datuk Bayanullah, ia menempatkan harkat leluhurnya itu agak berlebihan. Dalam angan-angannya sempat terlintas bahwa makam leluhurnya itu sedikit mendekati bentuk makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Syekh Abu Nawas di Baghdad. Di atas makam tidak ada tanda-tanda bahwa di dalamnya dikuburkan seorang pemuka Alawiyin. Andai kata yang mengajaknya ziarah bukan Syekh Abdul Ghafur, maka ia tidak akan percaya jika makam sederhana itu merupakan makam leluhurnya yang telah begitu berjasa menyiarkan kebenaran Islam di negeri-negeri timur. Namun, sesaat kemudian ia sadar bahwa Allah seringkali menyelubungi kekasihnya dengan hijab-hijab tidak tertembus, sehingga tidak banyak manusia yang tahu siapa sebenarnya kekasihnya itu. Dan oleh karena itu, Syekh Abdul Ghafur menjelaskan bahwa leluhurnya adalah anggota jamaah. Maka ia akhirnya menganggap wajar ketersembunyian citra mulia leluhurnya itu. Syekh Abdul Ghafur menjelaskan secara singkat tentang hakikat keberadaan alam kubur. Menurutnya, alam kubur adalah alam penyekat yang mengantarai alam dunia dan akhirat. Alam kubur lebih luas dibanding alam dunia dengan perbandingan alam rahim dan alam dunia. Inilah alam kesadaran manusia yang lebih tinggi dibandingkan alam kesadaran manusia di dunia. Karena ruh manusia sudah lepas dari penjara tubuh jasad dan perintah-perintah nafsunya. Di alam kubur inilah ruh setiap manusia menyadari keberadaan dirinya. Karena itu, semua manusia akan terkejut dan baru sadar betapa selama ini mereka telah disibukkan oleh urusan benda-benda duniawi dan mengikuti perintah-perintah nafsunya untuk bermegah-megah diri. Apakah roh, jasad, dan nafsu manusia di alam kubur akan terpisah-pisah? Tanya Syekh Siti Jenar meminta penjelasan. Karena telah bebas dari jasad dan dari perintah nafsu, maka ruh tiap manusia yang mati akan ditempatkan di alam arwah yang membentang dari al-ilyin hingga pintu alam barzah. Namun tidak berarti ruh masing-masing manusia lepas bebas. Masing-masing ruh tetap memiliki hubungan dengan jasad dan nafsunya. Itu sebabnya ketika malaikat Ruman datang dan menyiksa ahli kubur yang durhaka, ruhnya dapat menyaksikan dan merasakan betapa
pedih dan sengsaranya siksaan itu. Hal itu terjadi karena kesadaran jasad, kesadaran nafsu, dan kesadaran ruh yang terpisah di alam masing-masing itu merasa kepedihan dan kesengsaraan sesuai kadar kesadaran masing-masing. Saat malaikat Munkar dan Nakir datang menanyai amaliyah ahli kubur, jasad manusia yang selama hidup di dunia terhijab dari kebenarannya tidak akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena nafsu dan ruhnya sudah berada di alam barzah dan alam arwah. Ruh sebenarnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, namun ia tidak dapat menyampaikan jawaban kepada jasad karena tersekat oleh alam barzah. Karena itu, ruh ahli kubur yang durhaka dari detik ke detik mengetahui dengan pasti apa yang bakal menimpanya ketika ditanyai malaikat Ruman, dan disusul pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Bahkan saat siksaan bertubi-tubi ditimpakan atas jasad di dalam kubur, ruhnya di alam arwah dan nafsunya di alam barzah ikut merasakan pedih dan sakitnya siksaan itu. Berarti kesadaran hidup manusia di alam dunia ini belum sempurna? Justru di alam kuburlah kesadaran masing-masing nafsu dan ruh tersingkapkan secara utuh. Hidup manusia di dunia ibarat mimpi singkat. Syekh Abdul Ghafur menjelaskan, kesadaran macam apa yang bisa ditangkap oleh manusia di dalam mimpi kecuali bayangan-bayangan tidak wujud. Begitulah ibarat kesadaran duniawi itu. Sebenarnya, Syekh Siti Jenar ingin bertanya sesuatu hal lagi tentang rahasia alam kubur. Namun, Syekh Abdul Ghafur memberi isyarat agar memejamkan mata dan berkonsentrasi. Lakukan apa yang pernah diajarkan Aryo Abdillah ketika mengajakmu masuk ke alam para jin. Syekh Siti Jenar tercekat kaget. Bagaimana mungkin Syekh Abdul Ghafur mengetahui hubungannya dengan Aryo Abdillah? Bagaimana pula dia bisa tahu bahwa ia pernah memasuki alam para jin? Namun, kilasan keheranan itu cepat ditepisnya. Ia duduk bersila dan memejamkan mata sambil mengarahkan konsentrasi pada nur yang bersinar di antara kedua matanya. Sebaris kalimat doa rahasia yang diajarkan Aryo Abdillah dibacanya dengan khusyuk. Setelah beberapa detik berkonsentrasi, nur di antara kedua matanya makin terang dan memuncak pada terserapnya kesadaran ke dalam pancaran cahaya yang hampir membutakan. Sekedipan mata kemudian, ia telah berada di sebuah tempat yang menderang, disinari cahaya putih kehijauan. Ia mendapati Syekh Abdul Ghafur telah berdiri di sampingnya. Tempat itu ditebari aroma wangi yang sangat memikat penciuman yang tidak ada padanannya di dunia. Dengan heran, Syekh Siti Jenar menyapukan pandangan ke segala penjuru dan menyaksikan betapa cahaya putih kehijauan itu memancar dari berbagai sudut cakrawala. Setelah sadar bahwa cahaya-cahaya itu memancar tanpa lampu, ia mengarahkan pandangan ke depan pada sehelai tilam yang juga memantulkan cahaya hijau keputih-putihan. Ternyata tebaran aroma wangi berasal dari sana. Syekh Abdul Ghafur memberi isyarat agar Syekh Siti Jenar mengikutinya. Dengan patuh, Syekh Siti Jenar melangkah ke depan tepat di sisi Syekh Abdul Ghafur sambil pandangannya diarahkan ke tilam hijau. Betapa terkejut ia menyaksikan sesosok manusia yang mirip dirinya sedang terbujur bagaikan orang tidur. Dengan penuh rasa penasaran, ia menegaskan lagi sosok manusia itu. Akhirnya ia mendapati kenyataan bahwa wajah orang itu memang mirip dengannya, namun lebih tua. Itulah jasad leluhurmu, Syekh Said Abdul Malik Al-Ghazam, ujar Syekh Abdul Ghafur. Dia kakek buyut saya. Syekh Siti Jenar tercengang. Kenapa? Wajahnya sangat mirip dengan saya. Engkau adalah kegandaan dari dirinya.
Dan karena kegandaan dari ketunggalan yang berujung pada nafs al-wahidah, itulah maka di antara seluruh keturunannya hanya engkaulah menggantikannya sebagai anggota jamaah. Jelas Syekh Abdul Ghafur. Apakah itu bermakna saya adalah titisannya? Tanya Syekh Siti Jenar. Titisan? Syekh Abdul Ghafur tersenyum lebar. Kalau yang kau maksud dirimu adalah penjelmaan kakek buyutmu, baik jasad maupun ruh, maka itu pandangan yang keliru. Namun, jika yang engkau maksud titisan adalah dirimu merupakan bagian dari kegandaan kakek buyutmu yang juga berasal dari ketunggalan nafs al-wahidah, maka itu benar adanya. Kenapa itu benar adanya? Kenapa ku katakan kegandaan dari ketunggalan? Karena jasad kakek buyutmu tetap ada dan ruh kakek buyutmu juga tetap ada, walaupun kegandaannya ada pada dirimu. Saya paham Tuhan, sahut Syekh Siti Jenar. Syekh Abdul Ghafur kemudian menjelaskan bahwa jasad Syekh Abdul Malik yang terbujur damai di atas tilam hijau adalah gambaran dari manusia ketika hidup di dunia telah berhasil mengalahkan dan menundukkan nafs al-hayawaniyah, nafs al-musawilah, nafs al-amarah, nafs al-lawamah, dan nafs al-mulamah. Itu sebabnya tubuh fisiknya atau al-bashar yang merupakan manifestasi nafs-nafsnya itu tidur dengan damai di alam kubur hingga yaum al-qiyamah.